pondok pesantren Al-Fatah sama pondok pesantren Kasihul Ulum Nizamudin Hidayat ini ada hubungan. Apa hubungannya? Al-Fatah ini adalah sekolahan dan pendidikan. Kemudian urusan perjuangan kita ngambil dari pondok Kasihul Ulum, yaitu pondok saya yang ada di Nizamudin sana, yaitu berjuang melewati jamaah tabligh. Paham ya? Kita bilang pondok-pondok karena ada orang pondokan ya. Jadi kita lewat jamaah tabligh. Jamaah tabligh itu kenapa? Bagaimana? Ya harus ikut istimewa, betul-betul taat dengan apa arahan Nizamudin. Jangan membuat kreasi baru. Ini sudah diingatkan terus sama Nizamudin. Jangan buat kreasi baru. Jangan putus dengan Nizamudin. Jangan tidak taat dengan Nizamudin. Apa saja yang sudah diputuskan oleh maksudnya Nizamudin. Mereka ini guru-guru dakwah kita. Orang-orang santri itu harus taat kepada gurunya. Urusan dakwah harus taat itu dengan Nizamudin. Tahun 2022 itu kami itu dulu itu kan disebutkan, yaitu ada 3 markas, yaitu markas Indonesia Timur, markas Jawa Tengah, markas Indonesia Barat, yaitu Medan, itu ke atas, itu sampai ke Aceh, itu semuanya daerahnya Medan, Lampung, sampai Kalimantan, itu daerahnya Jakarta, Kalimantan Timur, sampai ke timur semuanya. Itu semuanya ikut ke Temboro. Dulu juga seperti itu. Kemudian itu tahun 2017, Oktober 2017. Itu kemudian setelah 2018 itu kembali dikembalikan satu, tetapi itu berita itu masih semu di Temboro. Itu karena kami itu tidak langsung ya begitu. 2018 kami belum bisa menyatu, malah agak memanas dengan Jakarta. 19 masih belum bisa sampai saya sendiri bingung. Mas saya datang ke Temboro, saya minta sama mas saya sendiri, bukan Pak, bukan Wahab, bukan Darwi, tadi terjemah. Mereka nggak berani. Saya minta kepada mas saya minta bagaimana Temboro itu kalau hubungan langsung dengan Nizamudin nggak usah lewat Jakarta. Itu yang minta aku, bukan Pak Ben. Jadi yang minta aku. Mereka orang-orang tak berani. Kemudiannya apa? Para masa itu ada Maulana Samin, ada Maulana Sejat, Gaya Mursalin, ya, Mufti Sejat, Gaya Mursalin, sama Hasim. Itu yang mereka bilang, ya tidak mungkin kayak begitu itu, tidak ada aturan yang lain seperti itu. Enggak, pokoknya aku ingin disampaikan keseksaan. 2019 saya bilang seperti itu. 2020 ada COVID, akhirnya 2021 ya nggak bisa juga. 2022 di Malaysia semua dijawab oleh sesaat. 5 jawaban sesaat. Pertama kali, markas 1 hanya markas kebun jeruk. Di Indonesia kami kembalikan markasnya yaitu ke markas kebun jeruk hanya 1 saja. Kami tidak bisa meninggalkan masjid kebun jeruk karena ini awalnya masjid yang membantu kami di dalam menyiarkan jamaah tabligh. Kami tidak akan berkhianat sama kebun jeruk. Sama masjid ini. Maka masjid ini saya pertahankan. Walaupun kecil masjidnya, walaupun sedikit orangnya, walaupun kurang fasilitasnya, tetap kami akan pertahankan. 1, ini, Masya Allah, di hati itu itu jawabannya. Karena saya pengen tahu jawaban langsung dari saya saat. Gitu. Pak B juga ada. Gitu. Kemudian yang kedua, beliau mengatakan tidak ada pembagian wilayah lagi. Wilayahnya 1 saja. Dan semuanya dikoordinir, dikendalikan dari markas Jakarta Kebun Jeruk. Yang ketiga, tidak boleh hubungan langsung di minta saya itu. Tidak boleh hubungan langsung dengan Nizamudin. Semua hubungan itu harus dimusyawarahkan dulu, digodok dulu, itu dari markas Kebun Jeruk. Itu nomor 3.
Nomor 3 ya. Nomor 4 tahun 2023 Indonesia suruh membuat istimewa yang bikin Petenggoro pada waktu itu adalah Malaysia Hakim, yaitu yang muridnya Syekh Yusuf, muridnya Syekh Yusuf yang dia ini tugasnya membuat istimewa di seluruh India. Kalau saya bikin, kita jangan begini, lewat sini. Medan ya. Kalau itu kan bagian barat. Nampak di sini. Kemudian, tetapi itu sudah ketahuan kami juga sama teman-teman yang tidak mau istimewanya itu sudah ada tawarnya ini malah sudah datang, kami datang semuanya tidak. Itu tidak bisa. Sudah datang hal itu terus bisa mengatakan. Kemudian apa itu nomor 5 Faisalah. Dia mengatakan coba Faisalah ini bulan ya itu aja. Bagaimana ini apapun sudah wafat, apakah kita bisa membuat ambil lagi saja? Indonesia nggak usah dikasih ambil dulu. Itu saja. Jadi artinya apa? Justru kalau Indonesia nggak ada aminnya langsung nol saat. Yang ada ini suaranya nol saat aja di sini. Itu. Jadi kita ini langsung hubungannya dengan apa itu dari langsung sesaat. Tetap karena kalau musyawarah mesti harus ada pimpinan musyawarah, kalau enggak ya putus lah. Maka dipilih 3 orang, yaitu Pak Ali Mahfudi, Ustaz Nasruhan, sama Pak Agus. Itu Ustaz Agus itulah yang ini ulama-ulama semuanya. Ya ulama saja itu yang dijadikan sebagai Faisalah. Yang ada di sana kan seperti itu. Maka ini Masya Allah, ini ada satu gitu loh Ustaz. Pak Abed itu senang sekali mendengar keputusan seperti ini. Nah, pulang dari sana, pulang dari musyawarah itu mulai habis asar. Mulai habis asar, itu sampai hampir maghrib itu. Itu musyawarah khusus Indonesia. Yang lain disingkirkan. Itu khusus Indonesia. Dan sebetulnya lebih dikatakan khusus Tenggoro. Masalah Tenggoro itu karena semuanya itu hanya jawaban pertanyaannya Tenggoro kayaknya. Nah setelah itu kumpul suro-suro sama Pak Bed sama orang-orang yang Masya Allah yang belum mau istimewa ayat itu kumpul semuanya. Pak Bed, mereka ini masih belum terima dengan keputusan saat. Yang mau terima hanya Pak Bed sendiri. Tidak ada yang bantu Pak Bed itu. Tapi akhirnya Pak Bed itu ngedok, ya pokoknya kita harus saat satu pintu hanya lewat kebentur saja. Itu sudah keputusan itu semua angkulan nangis semua suro-suro itu saking senangnya. Nah, pulang dari Malaysia selama 4 bulan kita telah membuat istimewa bagus 4 bulan di Tenggoro itu. Sampai waktu itu membuat musda di tempatnya di Bitung, dan betul dibatalkan juga itu, gitu. Karena sudah istimewanya selama 4 bulan. Tetapi orang-orang ini, saya bilang itu ya orang-orang itu terus bujuk Pak supaya usul lagi, nggak ada yang benar. Ini usul biasa saya, ini sudah usul lagi. Terus bujuk terus, setelah 4 bulan tahu-tahu mereka itu membuat kreasi baru lagi, yaitu mengundang semua katanya ini markas internasional lagi itu. Akhirnya mengundang semua orang datang ke sana. Saya marahi loh, ini kan sudah dilarang oleh saat. Kenapa kalian buat lagi? Tidak bisa. Markas ini kami buat masjid ini untuk Islamuddin, maka harus taat menjadi Islamuddin. Tidak boleh yang seperti ini, tidak boleh di sini. Akhirnya mereka pergi itu di tempatnya Pak Ihsan sana, di luar Tenggoro sana buat. Mereka buat seperti itu. Membujuk Pak Bed, hari masa sampai awal Pak Bed itu dikasih 4. Jadi Pak Bed itu baik, itu sebetulnya, tetapi terus
udah terus intinya program terus sama mereka itu gitu. Nah, dan mereka itu apa nggak ada yang lain, saya sudah panggil mereka gitu, itu 4 kali sebelum musyawarah mereka itu. Mereka ini sudah saya panggil, saya ajak musyawarah, saya kasih ikram, saya kasih makan, saya beri jajan, semuanya sudah selesai. Saya ajak untuk istimewa. Itu sebelum musyawarah di Malaysia. Sudah 4 kali. Kemudian 2 kali setelah musyawarah. Kalau saya sudah 2 kali juga sudah saya panggil. Saya sudah sampaikan semuanya kenapa kok nanti tidak taat, kenapa? Hanya semua. Tapi sebetulnya ketika itu mereka semangat, ada satu yang mereka selalu menjadi, satu orang yang menjadi, kemudian suruh minta. Akhirnya dikeluarkan dekret itu orang surat bahwa kami sekarang dakwah mandiri hanya ngambil kurikulum Nizamuddin, tidak ikut dalam jamaahnya. Disebarkan kemana-mana, saya juga dapat juga itu. Disebarkan kemana-mana. Tahu-tahu nanti yang lain sebarkan lagi. Pada itu setelah musyawarah itu Pak Insat itu yang sebarkan. Kemudian ada yang lain lagi, kami mungkin. Saya jadi bingung. Alhamdulillah akhirnya kami itu terakhir ini kemarin sama Pak Jad itu saya ajak ke rumah. Saya pakai sedikit. Ya, di rumah makan. Pak Jasa makan di rumah. Wes, kamu pengen makan, tak kasih makan. Tapi syaratnya harus gimana? Harus ikut serta. Ikut Nizamuddin. Kalau kamu ikut Nizamuddin, istimewa, ikut arahan. Kalau kamu pengen ngopi makan, silahkan. Itu ada saya, ada Pak P, ada anak-anaknya ya udah semuanya. Harus istimewanya. Istimewanya itu artinya adalah ikut di bawah naungan Nizamuddin dan aturan Nizamuddin. Ya enggak? Aku bilangnya kalau aku harus ikut Nizamuddin aku belum siap. Tapi aku ikut ahli pembuatan. Oh ya nggak apa-apa, nggak masalah. Gini aja kalau begitu. Satu permintaan yang tidak boleh kamu tolak. Apa itu? Kalau aku mudah makan kamu, jangan menolak. Jadi saja, jangan hanya bisa gitu. Itu aja. Iya gitu. Saya itu juga kalau Pak Bud mau terangkat siapa? Asal harus ikut istimewanya. Tapi awalnya itu waktu sudah siap mau ikut istimewanya. Hanya betul-betul terus musyawarah sama orang itu. Pas dari Selasa, dan habis musyawarah apa jadi berubah. Benar tidak ada keadaan itu. Tapi sekarang alhamdulillah hubungan saya dengan Pak Bud juga baik, sudah baik, masya Allah, alhamdulillah. Nah, hanya saja beliau itu belum mau istimewanya. Kondisi sekarang itu di Indo yang menolak, sudah nggak ada orang sekarang ini, nggak jalan semuanya, bagaimana bisa jalan? Itu sudah banyak dirubah-rubah. Setiap mau bayar itu harus nasikan dulu, terus bayar, suruh halafa itu nasikan dulu, terus baru bayar. Nanti nggak pakai tertulis. Kemudian yang di kiri itu juga yang diundang misalnya dari NU yang untuk pengajian itu, jadi ini udah kacau ini gimana? Jadi tambah menjauh begitu saja. Tapi sebetulnya itu program itu bukan dari Pak, dari mereka. Saya bilang mereka itu saja ya, nggak usah disebutkan namanya. Jadi orang-orang itulah yang membuat kacau semuanya itu. Jadi semoga ini sekarang kondisi Temboro, masya Allah, tahun ini membaik betul. Orang-orang Temboro sudah mulai datang. Walaupun mereka jalan kaki, mau masuk ke markas. Sekarang musyawarah itu penuh, musyawarah pagi, harian penuh, kata-kata terpenuhi, keluar jamaah hampir setiap hari itu ada bayi hidayah dan kami waktu. Setiap hari, itu nakal. Jadi semuanya diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Masya Allah, jadi tradisi baik semuanya.
Dan kelihatannya kita teman-teman yang awalnya itu di Indo sudah mulai balik lagi ke Makassar. Itu begitu seperti itu. Dan juga saya dengar juga di Sulawesi juga alumni juga sudah balik. Di Palembang sudah mulai, di Jambi juga kemarin saya sama sama alumni itu juga mereka sudah sama balik, sudah memahami gitu. Itu seperti itu. Ya ini sekarang yang marah-marah itu orang-orang itu karena Pak terkait sama saya itu mereka marah-marah. Gitu. Kenapa Pak terkait sama saya? Oh pergi. Wah tidak boleh. Walaupun mereka itu hukum, kita harus punya prinsip katanya. Dulu. Orang apa mereka itu? Wallahu a'lam.